Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nathanael Stinjak, NPM 2213032065. Di sini saya dari kelas B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil membaca saya, yang dimana saya membaca tentang buku yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia dari Profesor Dr. Lin J. Anamarpaung SAMH dan Anggalana SAMH, yang dimana saya membaca tentang hukum adat dan asas-asas pemberlakuannya. Jadi hukum adat itu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Pastinya ketika kita mendengar hukum adat itu, pasti kita berpikir bahwasannya itu adalah sebuah corak kedaerahan atau ciri khas pada suatu daerah tersebut. Jadi setiap daerah di Indonesia itu mempunyai hukumnya tersendiri yang dinamakan dengan hukum adat. Jadi oleh karena itu, hukum adat itu adalah suatu aturan yang mengikat pada suatu daerah atau pada suatu suku tertentu, yang itu pun keberadaannya dianggap penting atau sangat sentral oleh pemerintah, dan masyarakat pun pasti harus mematuhi hukum adat yang berlaku, karena itu untuk menunjang kemajuan atau perkembangan suatu suku ataupun suatu adat istiadat yang ada di daerah tersebut. Kemudian dasar-dasar pemberlakuan hukum adat di Indonesia. Jadi hukum adat itu sudah ada sebelum hukum di Indonesia itu dibuat ataupun ditetapkan. Jadi hukum adat itu sudah ada dari nenek-nenek moyang kita sebelumnya. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat di sini sangat diperlukan sekali untuk menyeimbangkan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian hukum adat itu bersifat religius ataupun bersifat sakral, yang dimana setiap orang itu atau masyarakat yang mempercayai hukum tersebut itu harus mengimaninya dan harus menjalankan dan tidak boleh melanggar. Jika melanggar, maka orang tersebut mempercayai akan terkena suatu musibah di masa yang akan datang atau masa depan. Kemudian bercorak demokrasi. Jadi sesuai dengan sistem yang berlaku di Indonesia, hukum adat juga bercorak demokrasi dan juga bersifat konkret, yang dimana bersifat konkret ini setiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda yang berwujud. Jadi ada suatu benda ataupun suatu hal yang diyakini oleh masyarakat setempat bahwasannya suatu benda tersebut bisa membawakan keberuntungan ataupun keberhasilan. Mungkin itu saja yang saya dapat dari hasil baca saya tentang hukum adat dan asas-asas pemberlakuannya. Terima kasih.